Halo Sobat Terus, kembali lagi dengan saya, melanjutkan video yang kedua terkait building and management asset, yang ini tuh kita membahas mengenai untuk tahap keduanya ya, mengenai inventarisasi aset. Nah, nanti di inventarisasi aset ini, yaitu adalah kita harus tahu dulu mengenai makna inventarisasi aset. Yang pertama itu kita harus tahu bahwa inventarisasi aset itu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Nah, inventarisasi aset itu merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek ya, yaitu inventarisasi fisik atau yuridis or legal. Yang pertama itu aspek fisik itu terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume, jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain. Kemudian untuk sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki batas akhir penguasaan. Jadi proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi atau labeling, pengelompokan, dan pembukuan atau administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset. Nah, untuk tahapan inventarisasi aset itu pertama kita harus ada persiapan, pelaksanaan, kemudian tindak lanjut. Nah, persiapan itu adalah membentuk tim inventarisasi, yang kedua itu adalah membagi tugas dan menyusun jadwal pelaksanaan inventarisasi, kemudian mengumpulkan dokumen aset tetap, kemudian menyiapkan label sementara, kemudian membuat denah ruangan, memberi nomor ruangan, dan menentukan penanggung jawab ruangan. Kemudian adalah menyiapkan kertas kerja inventarisasi. Nah, untuk pelaksanaannya, yaitu kita menghitung jumlah aset tetap itu per sub-sub kelompok barang, yang di mana mencatat aset tetap ke dalam kertas kerja inventarisasi. Yang ketiga yaitu adalah menempelkan label pada aset tetap yang telah dihitung. Yang seterusnya itu menentukan kondisi aset tetap dalam kriteria baik, rusak ringan, atau rusak berat. Nah, kemudian yaitu adalah menyusun laporan hasil inventarisasi, kemudian membandingkan laporan dari hasil inventarisasi itu dengan dokumen aset tetap yang ada. Kemudian membuat daftar aset itu tetap yang tidak ditemukan, itu yang belum pernah dicatat dan rusak berat itu, serta daftar koreksi nilai. Nah, yang terakhir itu adalah menyampaikan laporan hasil inventarisasi hasil kepada pengelola barang. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan tindak lanjut. Yang pertama itu adalah menelusuri aset tetap yang tidak ditemukan. Yang kedua, membuat usulan penghapusan aset tetap yang rusak berat. Yang ketiga adalah menindaklanjuti hasil inventarisasi ke dalam SIMAK atau BNN gitu ya. Ya, maksudnya dalam artian adalah sidak atau SO atau stok umum. Nah, kemudian ke tahap kedua itu legal audit aset, yang dimana legal audit aset adalah pemeriksaan audit untuk mendapat gambaran jelas dan menyeluruh, terutama mengenai status kepemilikan, sistem dan prosedur penguasaan atau penggunaan dan pemanfaatan. Jadi pengalihan aset itu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya berbagai permasalahan hukum, serta mencari solusi atas masalah hukum tersebut. Jadi yang ketiga itu terkait dengan penilaian aset. Nah, penilaian aset ini kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai, dan biasanya itu kegiatan itu dilakukan oleh konsultan penilaian independen ya. Yang yaitu terkait dengan hasil dari nilai tersebut pun juga akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual. Nah, kemudian terkait optimalisasi pemanfaatan aset. Jadi optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Jadi dalam kegiatan ini pun aset-aset yang dikuasai diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi itu dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional. Nah, untuk optimalisasi aset itu untuk menentukan hal tersebut itu harus terukur dan transparan.
Jadi sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya adalah apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah, atau faktor lainnya. Jadi sehingga setiap aset itu nantinya memberi nilai tersendiri. Yang hasil akhirnya dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. Nah, itu tadi terkait dengan building and management aset yang kita kompres menjadi beberapa materi yang sebenarnya kita tahu bagaimana sih manajemen aset itu dari pendataan, pengelolaan sampai dengan pemeliharaannya juga. Itu materi pembelajaran saya. Terima kasih, thanks for watching, bye bye.